Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fadli ya. Saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara melepas dari bearing roda ini ya. Kalau kita lihat untuk menganalisanya bagaimana ya. Untuk menganalisanya kita gerakan ya. Ini terasa ya. Terasa ini goblak ya. Ini sudah pasti dari bearing ini sudah goblak. Langkahnya untuk membongkar bearing tersebut ya, yang pertama kita siapkan adalah pengganjal ya. Karena kita ada batu bata ya, kita siapkan saja batu bata. Terus kita siapkan kunci-kunci ya, kunci pas, kunci ring ya. Kemudian kita alat-alat untuk mengetok ya. Dan sebaiknya kalau kita punya tracker bearing ya, kita baiknya kita menggunakan tracker bearing. Kalau tidak ada tracker bearing ya, kita bisa siapkan obeng as ya, as arm yang mungkin bisa kita gunakan sebagai untuk ngetok ya, bagian dari ujung dari bearingnya. Seperti ini nih. Kalau kita lihat ini akan masuk ke bagian bearingnya. Kemudian kita ketok nantinya. Dan kita akan mulai saja video untuk melepas bearing tersebut. Ya, langkah pertama yaitu kita kendorkan dulu semua baut-bautnya. Ini kita pakai kunci 19 ya. Ya. Kemudian kita ganjal dengan batu bata yang tadi sudah kita siapkan, terus sampai roda ini bisa berputar ya, untuk lebih mudah dalam melepaskan rodanya. Kemudian kita keluarkan saja sok baut as rodanya ya. Kalau gampang ini sebenarnya kita tarik, karena ini mudah ya, ini kita tarik. Kalau keras kita bisa ketok di bagian sini ya, ininya kita bagian ketok ini di bagian tengahnya ya. Tidak boleh kita ketok dengan cara seperti ini langsung, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan merusak ulir dari si bautnya ya. Kalau mau kita ketok di bagian tengahnya seperti ini ya, kita dorong saja. Mudah sekali ya, karena ini baut rodanya sebelumnya sudah dibeli grease ya. Kemudian langkah selanjutnya kita keluarkan rodanya pelan-pelan ya, pelan-pelan kita keluarkan, karena dia seperti itu, karena dia dari piringan ini menempel di disk ya, jadi pelan-pelan agar tidak merusak disknya. Kita keluarkan saja ya. Nah, kemudian kita lihat bearing ini apakah sudah oblak atau tidak. Kalau bagus kita tidak lakukan pergantian, kalau oblak kita ganti. Kita congkel saja sil debunya ya, sebelahnya juga kita balik, kita congkel saja ya, gampang sekali ya membongkarnya. Nah, untuk ngeceknya bagaimana nih, kita lihat di sini, kita gerakan. Nah, di sini sudah oblak ya, sudah oblak nih, goyang. Nah, ini harus kita ganti ya. Yang sebelahnya kita cek juga oblak tidak. Nah, ini juga oblak juga nih. Nah, ini yang menyebabkan motor itu akan oleng, akan seperti dia banting setir ya, seperti kayak ban bocor, seperti kayak kempes, tetapi nyatanya dari sini ya, itu. Langkah selanjutnya itu kita masukkan obeng yang sedikit rada keluar ya. Ini akan mampu nanti mendorong bearing yang rusak tadi ya. Seperti apa caranya? Ini kita masukkan ya, nanti akan kita ketok. Ya, kita coba saja untuk melepasnya. Kita masukkan dan ketok.
Nah, ini harus mengikat bearingnya. Nah kita ketok pelan-pelan. Nah itu yang terlepas ya, bearing yang rusak tadi sudah terlepas. Kemudian kita keluarkan bushingnya, bos-bosannya ini. Kemudian yang satunya kita keluarkan lagi. Ya, sudah ya. Nah ini kondisinya ya, kalau kita lihat di sini kondisinya sudah oblak. Nah ini kita wajib ganti nih, kita wajib ganti. Nah yang ini juga nih, tuh oblak juga. Ini oblak ini terjadi mungkin karena ada pemakaian motor ya. Apabila ada tanggul atau lubang itu kita hajar, dan salah satunya itu. Yang kedua bisa juga karena ada air yang masuk ke dalam bearing, akibatnya terjadi pengkaratan ya, korosi di bagian bearing ini, kemudian ya terjadi ini. Dan yang ketiga, material yang dibuat untuk bearing ini material yang lemah, karena bearing ini bearing yang imitasi atau yang bukan orisinilnya ya. Jadi kita wajib ganti ya, seperti ini. Oke ya, ini adalah bearing yang akan kita pasang ke bagian roda depan. Bearing yang biasa dipakai di motor Vario 125 ini ya. Ini 6201 ya, 6201. Karena kemarin beli merek Honda tidak ada, saya pakai TDR ya. Ini juga lumayan bagus, jadi kita bisa pakai. Pasangnya bagaimana? Kita lihat. Ya, ini bearing yang baru nanti kita akan pakai ya ke sini. Dan cara memasangnya itu kita seharusnya yang benar itu pakai alat press ya. Tetapi karena kita minim alat ya, kita bisa gunakan pakai bearing yang lama. Nanti kita akan ketok secara perlahan-lahan, tidak boleh sekaligus atau tidak boleh terlalu. Ya, caranya kita pastikan bearing ini lurus dulu ya, permukaannya rata ya, jangan miring. Kemudian kita letakkan bearing yang lama di atasnya, kita perlahan kiri dan kanan, terus kiri dan kanan pelan-pelan ya, seperti ini, terus sampai bearing ini masuk ke dalam ya, seperti ini. Nah ketika ini sudah masuk, kita bisa bantu dengan bushing ataupun bushing bekas ya, bos bekas. Seperti ini. Nah ini ada bunyi yang begitu terasa sekali. Kalau kita ketok itu terasa sudah mentok. Nah ini tandanya sudah masuk ya, seperti itu ya. Terus kita masukkan bos tengahnya ya, dan kemudian kita pastikan dulu permukaan sisi bearingnya ini, untuk penopang bearingnya ini bersih. Kemudian jangan lupa untuk bearing barunya ini kita bisa tambahkan grease ya, kita tambahkan grease supaya grease ini untuk melindungi dari air ya, dan agar tetap awet, seperti itu.
Jangan terbalik memasangnya, karena di sini ada lapisan luar untuk mencegah, meminimalisir air masuk ke dalam. Langkahnya masih sama, kita perhatikan, kita harus lurus pemasangannya, kemudian kita ketok perlahan-perlahan seperti itu ya. Ini sudah masuk ya, kemudian kita lapiskan seal debunya. Pastikan seal debunya juga sudah bersih ya, sudah dibersihkan. Kemudian kita pasang saja ya, kita pukul saja pelan-pelan ya. Nah ini udah. Terus sebelahnya ya, sebelahnya sudah. Kemudian kita bisa langsung pasang ke motornya ya. Tapi sebelum kita pasang, kita pastikan dulu ini sudah renggang ya. Kalau kampas remnya sudah renggang, kita akan lebih mudah dalam memasang roda ini ya. Oke kawan-kawan, bearing sudah dipasang dan siap untuk digunakan. Sekian video tutorial untuk pergantian bearing roda depan Vario 125. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.